Saudara-saudara semuanya, tentu Anda semua sudah mendengar kabar musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khazini, ya, adik-adik santri yang wafat insya Allah sebagai syahid. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Kita turut berduka cita dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita itu, tapi yang sangat sekali disayangkan ketika Pak Kiai dari pesantren itu memberikan keterangan, kemudian berkata bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjumpai komentar-komentar yang kurang bagus. Saya sempat menulis di akun media sosial saya untuk menegaskan bahwa mengatakan sesuatu sebagai takdir itu tidak berarti menafikan pentingnya tanggung jawab. Tidak berarti menafikan pentingnya pengusutan, penyelidikan, dan semacamnya. Jadi jangan dicampur adukan antara dua hal yang sebetulnya berkaitan dengan dimensi yang berbeda. Kita bicara takdir, takdir ini ranah keimanan. Kita bicara soal tanggung jawab, soal kesalahan, kelalaian, ini ranahnya di alam nyata yang bisa kita saksikan sama-sama, gitu ya. Jadi mengatakan sesuatu sebagai takdir itu tidak berarti mengharuskan kita berdiam diri dengan alasan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak begitu konsepnya. Nah, tapi sayangnya banyak orang sepertinya kurang memahami konsep takdir itu dengan baik. Sehingga kalau ada kejadian buruk, ada musibah, dibilangnya itu bukan takdir. Nah terus apa kalau bukan takdir? Saudara-saudara semuanya, perlu kita ketahui bahwa iman kepada takdir ini termasuk rukun iman. Dan kita itu diminta untuk beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, sebagaimana termaktub dalam hadis, yang baik ataupun yang buruk. Kalau Anda hanya beriman kepada takdir yang baik saja, Anda mendapatkan gaji berlimpah, Anda mendapatkan jabatan yang Anda mau, kemudian Anda katakan takdir. Lalu hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyedihkan Anda katakan bukan bagian dari takdir. Sadar atau tidak, Anda sedang menuduh Tuhan itu tidak sempurna dong kalau begitu. Dia hanya menguasai yang baik tapi tidak menguasai yang buruk. Dia hanya menghendaki yang manis tapi tidak menghendaki yang pahit. Itu bukan Tuhan yang sempurna seperti itu. Nah karena itu kita ingin meluruskan kesalahpahaman ini dan mudah-mudahan bisa dijadikan panduan kalaupun suatu saat nanti terjadi hal serupa, ya. Jadi begini. Pertama, pembicaraan kita ini menyangkut pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya. Pertanyaan dasarnya tentu bukan soal apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini perdebatan harus sudah selesai dulu. Kalau ada orang gak percaya Tuhan, terus dia gak percaya takdir, ya wajar-wajar aja. Dia gak percaya sama Tuhannya kok. Kita harus pastikan dulu Tuhan ini ada atau tidak. Itu diskusi lain. Kalau kita sudah sepakat bahwa Tuhan ini ada, pertanyaan lanjutannya adalah Tuhan yang ada ini maha sempurna atau tidak? Itu pertanyaan penting. Tuhan maha sempurna atau tidak? Artinya begini, Tuhan itu punya pengetahuan, pasti. Masa Tuhan gak punya pengetahuan? Dia punya kehendak, dia punya kuasa. Nah, kehendak, kuasa, dan pengetahuannya ini sempurna atau tidak? Kalau Anda mengatakan, oh, yang ditakdirkan sama Allah ini yang baik-baik saja. Kalau yang pahit, yang menyedihkan, bukan takdir Allah. Berarti Tuhan yang Anda yakini itu hanya menguasai sebagian, tapi tidak menguasai sebagian yang lain. Jadi ketika orang mengatakan ini bukan takdir, tapi ini dosa konstruksi misalnya. Itu secara sadar atau tidak, dia hendak menafikan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bukan takdir, terus namanya apa? Anda percaya nggak bahwa Tuhan tahu dengan kejadian itu? Anda percaya atau tidak bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percaya itu atau enggak? Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda meyakini Tuhan yang kekuasaannya terbatas itu. Hanya menguasai yang baik-baik saja, tapi tidak menguasai yang buruk. Tapi kalau Anda mengatakan, oh ya,
ada kuasa Allah di sana, ada pengetahuan Allah di sana. Allah sudah tahu dengan kejadian itu. Ya sudah, berarti itu namanya takdir Allah gitu loh. Dan mengatakan ini takdir Allah itu, kita bilang ini kejadian takdir Allah ini setelah itu terjadi. Kita tahunya setelah itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, ada peranan manusia di sana. Misalnya, ini kalau misalnya terbukti ya, terbukti. Kalau misalnya terbukti ada kelalaian konstruksi di sana, berarti ada kesalahan manusia di sana. Nah, kesalahan manusia ini jangan dicampur adukan dengan masalah dengan keyakinan seputar takdir. Kalau terbukti dia sebagai sebuah kesalahan, agama juga gitu loh yang mendorong kita untuk menuntut setiap orang yang bersalah untuk bertanggung jawab. Jadi saya nggak tahu orang yang bilang ini bukan takdir itu ngaji Quran apa enggak. Di Quran disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu yang menimpa di bumi. Ini Quran yang bilang. Dan pada diri kalian. Jadi kata Quran, gak ada sesuatu pun yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa diri kita illa fi kitab, kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab. Maksudnya dalam Lauhul Mahfuz. Jadi dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat itu semuanya. Itu bukan kita yang bilang. Itu bukan mazhab Jabriyah. Itu ayat Al-Quran bilang begitu. Sesuatu yang menimpa di bumi dan menimpa diri kalian itu sudah dicatat kata Allah dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum ada kejadian apapun, semuanya sudah dicatat. Itu Al-Quran yang mengatakan begitu. Jadi kalau Anda mengatakan itu bukan takdir, dalam arti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi itu murni kesalahan manusia, itulah resikonya. Konsekuensi seriusnya Anda menafikan kesempurnaan Tuhan, seolah-olah kehendak, pengetahuan, dan kuasa Allah itu tidak terikat gitu loh. Bukan tidak terikat, tidak terkait dengan kejadian itu. Seolah itu lepas dari takdir, lepas dari kuasa dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Jadi mengatakan sesuatu sebagai takdir itu satu hal, tanggung jawab dia kalau dia terbukti salah itu hal yang lain lagi. Lagi pula saya kira sebagian masyarakat Indonesia ini perlu belajar rasa empati ya. Ketika orang berduka, ketika orang mengalami ujian berat, itu kan ujian luar biasa. Cobalah kita ketuk hati nurani kita. Apa tega Anda bicara dengan kata-kata yang kurang pantas seperti itu, mencaci maki, menyudutkan dan seterusnya. Terus ya itu tadi, masalah kita ini kadang-kadang orang gampang sekali berburuk sangka kepada orang lain tanpa melihat celah kebaikan yang boleh jadi dia sudah lakukan tapi kita nggak tahu gitu loh. Jadi ketika orang mengatakan takdir itu saudara, bisa jadi tanpa kita ketahui, dia sendiri bertanggung jawab, berusaha bertanggung jawab, datang kepada keluarganya, mengutus perwakilan pesantren ke keluarganya, memberikan santunan dan seterusnya. Tapi kan gak semua hal harus diliput oleh media gitu loh. Nah ini saya kira penting kita mengedukasi orang supaya jangan buru-buru menghukumi orang lain. Lebih baik kita tarik pelajaran untuk diri kita sendiri ketimbang menyalahkan orang lain. Nah itu ayat Al-Quran tadi ya. Anda kalau baca hadis jelas sekali itu. Antuk minabil qadari kullih, antuk minabil qadar khairihi wa syarri. Hendaklah engkau beriman. Jadi dalam rukun iman itu kita percaya kepada qadar semuanya. Semuanya tanpa dikecualikan. Baik ataupun buruknya. Manis ataupun pahitnya gitu loh. Kita diminta untuk itu. Nah, sekarang saya ingin membacakan penjelasan dari para ulama yang ahli dalam bidang akidah. Ini kitab yang sangat populer di kalangan orang-orang pesantren, Jauharatut Tauhid. Ya, orang-orang yang mengatakan ini bukan takdir itu coba perlu belajar lagi ilmu akidahnya. Jangan-jangan selama ini Anda jauh dari tuntunan agama Anda sendiri. Gitu loh. Kok bisa? Harusnya itu redaksinya begini, bukan hanya takdir gitu loh. Tapi juga dosa konstruksi manusia. Itu kan ada flyer yang dibuat oleh salah satu media ya, bahwa ini bukan takdir, tapi dosa konstruksi, kira-kira begitu. Nah harusnya itu ada kata hanya, bahwa ini kejadian bukan hanya takdir, artinya kita mengakui ini sebagai takdir. Tapi di baliknya juga ada kelalaian, ada kelalaian manusia, kelalaian dalam
membangun gitu ya. Nah, itu nggak jadi masalah. Jadi kita mengakui takdir Allah iya, mengakui kesalahan manusia juga iya. Soalnya begitu itu tadi konsekuensinya. Kalau Anda menafikan itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana dengan konsep bahwa Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang maha sempurna, maha mengetahui, maha berkehendak, dan kehendaknya menyeluruh seluruh alam. Jadi berkaitan dengan segala hal yang ada di alam semesta ini. Allah kan maha menghendaki segala sesuatu, maha menguasai dan maha mengetahui. Bagaimana konsep itu diharmoniskan dengan pernyataan Anda yang mengatakan ini bukan takdir. Kalau bukan takdir Tuhan, terus apa? Di mana? Berarti Anda secara tidak sadar itu. Coba kalau Anda amati dengan baik pernyataan bahwa ini bukan takdir, tapi ini adalah ulah manusia. Berarti kalau begitu, manusia ini kehendaknya bisa mengalahkan kehendak Tuhan, kan? Anda menafikan kehendak Tuhan, Anda menafikan pengetahuan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu, tidak berkehendak, dan ini murni kesalahan manusia. Sadar atau tidak, konsekuensinya itu berarti kuasa dan kehendak manusia bisa mengalahkan kuasa dan kehendak Tuhan. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa fatal. Nah, makanya kita perlu belajar akidah itu penting ya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda bertanya apa itu takdir, apa itu qada, apa itu qadar. Sebetulnya ini penjelasan dasar harusnya setiap muslim sudah tahu. Saya bisa berikan gambaran yang paling sederhana. Jadi begini, qada itu pengetahuan Allah dan kehendaknya menyangkut segala sesuatu. Sebelum alam semesta ini ada, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui bagaimana alam ini akan terjadi. Kapan si fulan hidup, kapan dia akan wafat, apa yang terjadi dalam hidup si fulan dan seterusnya. Allah sudah tahu dengan semua itu. Karena itu tadi, Allah Maha sempurna. Lagi pula kalau misalnya Allah tidak sempurna, ya tidak layak dipertuhan. Sesuatu yang dipertuhan itu harus sempurna. Pengetahuannya, kehendaknya, dan kuasanya. Harus menyelimuti segala sesuatu gitu loh. Oke, Allah sudah tahu tentang segala hal. Itu namanya qada. Jadi sebelum saya mengajar begini, Allah sudah tahu bahwa Nuruddin akan melakukan ini jam segini pada tanggal ini di tempat ini. Dan kita diminta untuk percaya bahwa Allah sudah tahu segala hal, baik itu yang positif maupun negatif, yang pahit ataupun yang manis, yang menyedihkan ataupun yang bahagia. Allah sudah tahu. Itu namanya qada. Manakala sesuatu itu terjadi, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Jadi Anda mau lihat musibah, Anda mau melihat nikmat, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam proses terjadinya ada keterlibatan kehendak manusia di sana. Kalau sekarang ada seorang penjahat melakukan kejahatan. Terus kita meyakini bahwa kejahatan ini juga bagian dari takdir Tuhan. Lantas apakah dengan demikian dia dibebaskan dari kejahatan itu, dari hukuman? Enggak juga. Enggak ada agama sehat yang bilang begitu, enggak ada. Namanya pelaku kejahatan, ya jelas harus dihukum. Bahkan Quran itu mengecam keras pembunuhan. Bayangkan, Quran tadi menyebutkan segala sesuatu yang menimpa di bumi, menimpa diri kalian itu sudah Allah catat dalam kitab. Oke. Tapi dalam ayat yang lain, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban. Tuh lihat. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dia akan abadi di dalamnya. Kemudian Allah murka kepadanya dan seterusnya. Mengecam keras gitu. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Di antara hukum yang berlaku kalau membunuh satu manusia seperti membunuh semua manusia. Jadi Islam ini agama yang sangat berimbang gitu loh. Dia menekankan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha mengetahui dan maha mentakdirkan segala sesuatu. Tapi dalam saat yang sama ketika ada pelaku kejahatan, ya diberikan sanksi gitu loh. Jangan campur adukan kedua hal itu. Jadi qada itu pengetahuan Allah, qadar itu ya ketika sesuatu itu terjadi sesuai dengan pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang saya begini nih, Allah kan sebelum saya begini sudah tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Ketika itu benar-benar terjadi, nah itu namanya qadar. Ada lagi ulama yang membalik keduanya tuh. Membalik konsep tadi.
Kalau pengetahuan Allah itu namanya qadar, kemudian terwujudnya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Tapi intinya sama, semuanya menyepakati bahwa segala hal yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mazhab Jabriyah. Mazhab Jabriyah itu menafikan peranan manusia sama sekali. Itu bedanya kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Jabriyah. Kalau terbukti suatu perbuatan itu terlahir dari pilihan bebas manusia, ya tentu ketika perbuatannya salah, kesalahan ini kita nisbatkan kepada orangnya. Dan itu tidak menafikan fakta lain bahwa Allah sudah menetapkan segala hal. Kenapa harus begini? Kenapa harus ada konsep Allah sudah menetapkan segala hal? Ya karena itu tadi. Kita ini menyembah Tuhan dan sesuatu itu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Kalau dia sempurna, beda dengan makhluknya. Kita kan semuanya serba kurang. Yang menciptakan makhluk harusnya sempurna. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha sempurna, ya berarti Tuhan mengetahui, menghendaki, dan menguasai segala sesuatu. Termasuk kejadian yang pahit itu. Saya kira penjelasan ini penting. Karena pada akhirnya saudara-saudara semuanya, ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita ubah. Setelah kita melakukan upaya dan usaha, akan ada titik di mana kita nggak bisa mengubah sesuatu. Dan tidak ada cara lain kecuali kita mengakui bahwa ini adalah ketetapan Allah. Dan itu tidak menafikan keharusan kita kalau ada orang berbuat salah, kita berikan sanksi, kita berikan teguran, kita berikan hukuman. Kalau ada orang berbuat baik, kita apresiasi dia, kita sanjung dia, dan seterusnya. Karena takdir itu hal gaib, sementara kehendak bebas kita, pilihan kita dalam menentukan sikap kita adalah sesuatu yang nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.